Tuh kan, gak kebagian kan yang maju-maju, beliau langsung. Oke, Bapak Ibu yang hadirin semua, boleh terpilih. Oke, segera sesaat lagi acara kita mulai. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berada di sisi kanan lapangan, oke? Dan kami sampaikan seluruh media. Dilakukan pengecoran menggunakan teknik dan harder hingga proses pengecatan. Sementara pembatas lapangan menggunakan besi expanded. Di sisi barat, paling pagar dipasang ulang dan dicat, memberikan tampilan yang lebih rapi dan modern. Selain TNI, Wali Kota Bekasi, Bapak TNI juga turut melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Kolaborasi lintas sektor inilah yang membuat pembangunan berjalan efektif dan maksimal. Dan kini, lapangan paduan. Kami kira Pak Gub mau naik motor lagi Pak Gub ke sini. Ternyata beliau dari satu tempat ke tempat lain. Ternyata masih jauh katanya. Kalau kemarin beliau udah hampir seminggu naik motor. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kaden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Berkenan untuk memberikan sambutan, kami persilakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Panglima yang saya hormati, Pangdam Jayakarta. Saya mohon maaf terlambat karena tadi acara dulu di Jakarta baru selesai jam 14. Di tempat lain hujan besar Pak dari Jakarta sini, dan ini yang agak gerimis karena mungkin ini doanya Panglima ini dekat dengan alam sehingga didengar oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih Pak Danrem, Pak Kasrem, ini teman lama saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dandim, Pak Wali Kota yang rajin menata. Kalau ketemu saya langsung ngomong bersih ya, masih ada yang kumuh. Saya ucapkan terima kasih. Kota Bekasi terus berbenah karena ini etalasenya Jawa Barat di berbatasan dengan Jakarta. Pertama, saya bersyukur di kecamatan ini ada lapang yang menjadi contoh bagi lapang lain di seluruh Jawa Barat. Dan saya minta Pak Dandim mengundang para Dandim seluruh Jawa Barat, minimal kalau ada rezekinya di tengah-tengah kita kesulitan fiskal, saya minimal di tahun ini tiap kabupaten ada satu lapang gini aja dibangun. Karya bakti TNI dan pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Itu pertama. Yang kedua, ngebangun tuh gampang. Yang sulit itu ngurus. Nah, biasa rame awal. Kemudian warga kita ini kadang-kadang lebih seneng ngerusak daripada miara. Nah, untuk itu saya mohon jaga dan rawat. Karena lapang bagus itu bukan perkara gampang, ngurusnya susah. Nanti tumbuh rumput baru yang bukan habitatnya, harus dicabutin. Habis make, jangan dipakai tiap hari, harus disiramin. Nanti harus dipupukin. Jadi ngurus lapang bagus tuh persis ngurus istri cantik. Capek Pak. Kepanasan nanti harus ke salon. Kehujanan harus skincare-an. Bajunya harus bagus. Sepatunya harus bagus looknya. Semuanya perawatannya harus bagus. Jadi kalau yang istrinya cantik, hati-hati, biaya perawatannya mahal. Mendingan yang jelek sekalian lah. Gak ada perawatan. Jadi lapang bagus kayak gini tuh perawatannya mahal. Untuk itu ya mohon dijaga dan dirawat.
Kenapa? Karena nanti kalau udah rusak itu orang nggak peduli. Nah untuk itu rawat dan jaga, harus ada penanggung jawabnya. Dan ya mohon maaf juga, yang make juga nanti harus ada biaya pemeliharaannya. Nanti kalau ada orang luar make, ya boleh dong ada biaya pemeliharaannya, karena rumputnya harus diganti. Sekali make itu rumputnya pasti rusak. Nanti untuk itu saya minta semuanya kita harus berbasis kesadaran masyarakat, dan kita bersyukur hari ini punya panglima yang senang membangun, punya wali kota yang senang membangun, punya kasrem yang senang bangun, punya danrem yang senang bangun, punya dan BIM yang sejak Letnan 1 rajin membangun karena temenan lama. Jadi udah tahu lah, udah Chris bangun ya udah tahu kualitasnya seperti apa. Nah karena di tempat lain banyak juga yang tidak sesuai dengan harapan. Nah ini contoh, tuh lihat tuh paving bloknya berkualitas, berkelas, ini pabrikan ini saya tahu pabrikan ya, dia tahu makanya nyebutnya pabrikan, saya nggak mau film merah. Ini pabrikan, saya tuh udah bisa baca ini pabrikan, ini bukan. Jadi ada trotoar Jawa Barat juga yang saya lihat ini bukan asli, saya bilang dan saya langsung bongkar ganti, lu rugi terserah. Kenapa? Kita ingin menjaga kualitas bangunan dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat bagi warga Padurenan, ya kan, punya lapang yang baik. Nah, kemudian saya tetaplah jadi Padurenan, insya Allah saya akan tetap jadi Padurenan. Bapak Duda keren selamanya. Dan Danlinnya juga sama Padurenan ya. Tapi kalau Danlin cepat-cepat punya istri lah. Nanti kalau nggak punya istri jadi fitnah Pak. Saya khawatir Bapak digerebek Satpol. Terima kasih ya. Selamat semuanya. Semoga nanti lapang seperti ini hadir di setiap kecamatan di seluruh provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara kepada Bapak Pangdam Jaya dan Gubernur Jawa Barat berkenan untuk menandatangani prasasti peresmian ruang terbuka publik. Dilakukan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Pangdam Jaya, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wali Kota dan Bapak Dandim berkenan untuk melaksanakan foto bersama. Ya, hari ini kita melaksanakan peresmian ruang terbuka publik Padurenan Kota Bekasi yang memang sebelumnya kita laksanakan renovasi yang diinisiasi oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Hari ini alhamdulillah Pak Gubernur Jawa Barat hadir langsung beserta Pangdam Jaya, juga Danrem 051 Jakarta dengan perangkatnya seluruhnya hari ini hadir meresmikan secara langsung ruang terbuka publik Padurenan Kota Bekasi. Ya sesuai pesan beliau tadi bahwa ini membangun itu mudah, sehingga kita kedepannya tinggal merawat. Ini digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi. Harapannya ke depan olahraga terus memasyarakat dan memasyarakat olahraga. Nanti tadi beliau juga menyampaikan harapannya nanti mulai dari sini tadi menyampaikan ke saya akan mengumpulkan para dandim untuk bisa melihat ini ke depan minimal satu kecamatan satu di kota kabupaten Jawa Barat untuk membangunkan lapangan seperti ini. Ini minimal standar, rumputnya pun sudah standar stadion nasional juga. Kita tadi sudah mencoba langsung main sepak bola dengan Pak Pangdam juga dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Ternyata lapangannya bagus, juga enak kita mainkan. Ya harapannya ini jadi bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi. Untuk proses pembuatan renovasi lapangan ini berapa lama dan siapa aja yang terlibat dalam pembangunan ini? Jadi anggaran yang digunakan dalam renovasi ruang terbuka publik di Padurenan Kota Bekasi ini menggunakan anggaran dari Pemprov Jabar, kemudian dikerjakan secara karya bakti dan padat karya oleh Kodim 05 Notifikasi. Jadi dilaksanakan mulai akhir November sampai dengan selesai yaitu di Januari kemarin. Kemudian kita menunggu karena memang nanam rumput ini juga butuh proses karena kita tanam secara manual. Datangkan rumput ini standar kita sudah standar FIFA pernah dipakai untuk 17. Kita kemarin ngirim dari Malang karena kemudian stok yang biasanya ada di Pangandaran habis, kita ngambil dari Malang. Kemudian kita butuh waktu setelah penanaman hari ini setelah bisa dipakai
Nah ini yang hari ini kita laksanakan latihan dan resmian. Berarti ini tuh buat peruntukannya buat siapa dan syaratnya apa Pak Dandim? Jadi nanti ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi. Jadi aset ini ada di Kota Bekasi. Tadi juga sudah diserah terimakan karena pembangunannya oleh Pemprov Jabar. Tadi dari Perkintan Jabar, Pemprov Jabar menyerahkan pekerjaannya kepada Badan Aset Kota Bekasi. Dan selanjutnya akan dilaksanakan pemeliharaan karena memang sebenarnya datanya ada di asetnya kecamatan. Namun ini kan butuh pemeliharaan yang secara berkesinambungan. Kalau enggak nanti pasti akan rusak. Sehingga nanti boleh dipakai siapapun. Namun tadi penyampaian oleh Pak Gubernur menyampaikan juga bahwa ini kan perlu dipelihara. Mungkin nanti yang menggunakan juga adalah untuk biaya pemeliharaan karena tidak murah. Memelihara rumput, memelihara lapangan ini tidak murah. Sehingga ke depan perlu ada anggaran untuk pemeliharaan. Pemeliharaan siapa yang bertanggung jawab nanti Pak? Nanti akan diatur karena asetnya ada di kota juga ada di kecamatan. Akan diatur siapa yang bertanggung jawab di sini. Tentunya nanti kan warga masyarakat Padurenan kita berdayakan juga. Kemarin sudah menyampaikan juga warga ingin mengelola. Tidak masalah, tapi kan nanti secara terbuka bagaimana lapangannya terjaga. Kira-kira begitu.